Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu dosen Siswanti yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan mata kuliah kurikulum modul 10. Di sini kami ada 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Wiwi Endaryani, selaku moderator. Yang kedua, Ibu Iren. Lalu yang ketiga, Ibu Rini Lustianti. Baik, untuk mempresentasikan hasil makalah kami kepada Ibu Rini, kami persilahkan untuk membacakan presentasi modul 1 dan seterusnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan presentasi tentang kegiatan belajar 1, yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditunjukkan oleh perubahan perilaku yang diukur untuk mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan 2006. Indikator juga merupakan rumusan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa setelah mengikuti pelajaran. Adapun prinsip-prinsip perumusan indikator, yang pertama, indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar. Yang kedua, perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional. Yang ketiga, rumusan indikator menggambarkan perilaku yang dapat diminati atau didemonstrasikan. Selanjutnya, komponen-komponen rumusan indikator. Ada 4 komponen yang ada dalam rumusan indikator. Yang pertama yaitu audiens atau peserta didik. Yang kedua, behavior atau perilaku atau unjuk kerja. Yang ketiga, condition atau kondisi. Yang keempat, degree atau tingkat pencapaian atau kriteria. Selanjutnya, jenis-jenis kemampuan hasil belajar. Klasifikasi kemampuan hasil belajar yang dikemukakan oleh Bloom yaitu dikelompokkan menjadi 3 ranah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotor. Selanjutnya ada 5 kategori hasil belajar yang dikemukakan oleh Jetner. Yang pertama yaitu keterampilan intelektual, yang kedua strategi kognitif, yang ketiga informasi verbal, yang keempat keterampilan motorik, yang kelima sikap. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Rini yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Selanjutnya untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan kami kepada Ibu Iren, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Bu Wiwi atas waktunya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Rini, yaitu membahas tentang kegiatan belajar 2 mengenai penyusunan alat evaluasi. Di sini ada 3, yang A, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, yang B, kriteria penyusunan alat evaluasi, dan yang C, jenis-jenis alat evaluasi. Yang A, evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi guna menentukan tingkat perkembangan siswa dalam suatu unit proses pembelajaran. Evaluasi ini untuk memperbaiki proses mengajar guru dan belajar siswa. Sedangkan evaluasi sumatif merupakan jenis evaluasi yang dilaksanakan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk melihat hasil yang dicapai oleh siswa. Hasil evaluasi sumatif dapat digunakan untuk menentukan apakah siswa layak untuk naik kelas atau tidak, lulus atau tidak. Selanjutnya, Bu. Yang B, kriteria penyusunan alat evaluasi. Ada 3 kriteria yang harus diperhatikan dalam mengembangkan atau menyusun
alat evaluasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya validitas, yang kedua reliabilitas, dan yang ketiga dapat dilaksanakan. Yang C, jenis-jenis alat evaluasi. Ada 2 jenis alat evaluasi, yaitu tes dan non-tes. Dan ada 3 jenis tes yang digunakan untuk mengukur penguasaan siswa, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan atau kinerja. Dalam penggunaan tes tertulis, ada 2 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes objektif, adalah tes yang menuntut peserta tes untuk menentukan satu jawaban yang paling tepat dari alternatif jawaban yang disediakan, seperti pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Lalu yang selanjutnya yaitu tes uraian, adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengekspresikan gagasan melalui bahasa tulisan. Dan yang terakhir, tes kinerja atau tes perbuatan adalah tes yang menuntut siswa menampilkan suatu perilaku sesuai dengan tugas yang diberikan dan dinilai dengan menggunakan marking scheme. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Selebihnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.